وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang serta nikmat istiqamah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan tentu atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian patut kita syukuri. Kita berdoa berharap semoga kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, semoga Allah catat pada timbangan kebaikan kita, yang semoga itu menjadi penyebab Allah menatap kita semua kelak di akhirat dengan tatapan rahmat-Nya. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Salawat salam yang menjadi tiket kita insyaallah mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Ada orang yang kelak mendapatkan syafaat Nabi masuk surga tidak dihitung amal-amalnya, tidak dihisab, kemudian tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala karena syafaat Nabi masuk surga. Ini orang-orang yang dispesialkan oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi. Insyaallah semoga kita semua tercatat hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Di pagi hari ini temanya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an? Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa beliau mewariskan untuk umat beliau perkara yang sangat berharga, yang apabila kita berpegang teguh dengan warisan tersebut, maka insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nabi menyebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua wa sunnata rasulih, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadisnya. Nah, bagaimana kemudian cara kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim? Inilah yang kemudian diajarkan oleh para ulama. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang pertama
hendaknya selalu membaca Al-Quran. Jadi diringkas oleh para ulama, bagaimana cara kita berpegang dengan Al-Quran? Yang pertama adalah lewat membaca. Alhamdulillah tadi di dalam zikir penambahan nikmat itu juga ada ayat-ayat Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dimanapun, baik di rumah, di tempat kerja, apalagi di tempat ibadah, di tempat pengajian. Berusaha untuk membaca Al-Quran. Bila Allah berikan waktu, berikan kesempatan, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun, hendaknya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran lewat membacanya. Membaca Al-Quran disebut dengan tilawah. Tolong dicatat. Membaca Al-Quran disebut dengan tilawah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah menyebutkan kata tilawah. Di dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Allah menyebut kata tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Silakan, ada yang sudah ketemu ayatnya, berkenan untuk baca dan baca terjemahnya. Al-Ankabut ayat 45. Ayat 45. Googling langsung Al-Ankabut 45 kalau yang bawa handphone. Ya, silakan yang ketemu. Ya. Ya, baca terjemahnya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fitnah. Dan mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha dengan Allah dengan segala. Baik. Ayat berapa tadi? Surat keberapa? 29. Ya, surah Al-Ankabut 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata utlu artinya apa? Bacalah. Nah, kata utlu itulah yang artinya tilawah. Bacalah apa yang diwahyukan Allah kepadamu dari Al-Quran. Pertanyaannya gini, Bu, siapa yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran ini? Enggak. Siapa? Nabi Muhammad. Ka uhiya ilaika itu yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi saja disuruh untuk membaca Al-Quran agar semakin dekat dengan Allah, diberikan pahala,
diberikan penjagaan oleh Allah, apalagi kita. Jadi utsluma uhiya ilaika itu maksudnya nabi. Tapi walaupun yang dimaksud oleh ayat ini adalah engkau Muhammad, maknanya seluruh umat Nabi Muhammad. Tahunya dari mana? Kaidah fikih mengatakan begini. Tulis, kaidah fikih mengatakan kalau ada perintah kepada Nabi, ya, kalau ada perintah kepada Nabi, maka perintah tersebut berlaku kepada umatnya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa perintah tersebut khusus untuk Nabi. Itu kaidah fikih. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa perintah tersebut khusus untuk Nabi. Nah, ini belajar kaidah namanya. Coba, apa tadi kaidahnya? Kalau ada sebuah perintah kepada Nabi, paham ya? Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada perintah kepada Nabi, maka perintah itu juga berlaku kepada umatnya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan perintah itu khusus kepada Nabi. Sekarang perintahnya di sini apa? Bacalah kira-kira khusus ke Nabi atau buat semuanya? Buat semuanya. Ya, karena tidak ada yang menjelaskan pokoknya baca Quran nggak boleh bagi umat Nabi, khusus buat Nabi. Nggak ada kan? Enggak. Maka perintah membaca Al-Quran itu juga berlaku kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Nah, nanti itu dapat kita pahami juga kalau ada hukum-hukum yang lain. Ada nggak perintah kepada Nabi khusus untuk Nabi? Ya, karena dijelaskan ada. Seperti apa? Mohon maaf, istri Nabi berapa? Tuh. Karena ada yang menjelaskan perintah nikah dalam Al-Quran ada nggak? Perintah nikah ada dalam Al-Quran. Tapi ada penjelasan khusus bahwa kalau lebih dari 4 itu nggak boleh. Kecuali hanya untuk Nabi. Itu contohnya. Ada perintah berlaku juga kepada Nabi, berlaku kepada umatnya. Tapi ada dalil yang menjelaskan nggak boleh lebih dari 4. Itu khusus buat Nabi. Itu contoh, dalil ya. Nah, perintah membaca Al-Quran di sini perintah kepada Nabi. Minal kitab. Dan menariknya, tolong jadikan garis bawahi ini ya, di dalam Al-Ankabut ayat 45. Menariknya perintah membaca Al-Quran disertai dengan amalan-amalan istimewa. Ya. Disertai dengan amalan-amalan istimewa. Coba, apa berikutnya? Wa aqimis. Tuh, ada nggak kalimat tuh? Wa aqimis salat. Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran dan dirikan salat. Maknanya apa? Keistimewaan membaca Al-Quran ya sama dengan keistimewaan ketika melaksanakan salat. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak sembarang Allah mengurutkan perintah. Ada perintah membaca Al-Quran, kemudian ada perintah salat. Artinya bahwa membaca Al-Quran dan melaksanakan salat ini ibadah yang mulia. Sekarang kalau kita tanya begini, salat enggak? Ya salat lah, kita kan Islam.
Kira-kira kalau ada orang yang nggak sholat, kita bilang apa? Kalau ada orang nggak sholat nih, iya kan? Betul. Kita pasti akan melihat orang itu, ya Allah, kok nggak sholat kan gitu? Karena perintah besar, kewajiban. Tapi kalau ada orang yang nggak baca Quran, kita anggap biasa aja kan? Padahal di dalam ayat ini kata ulama menyebut baca Quran dan sholat itu, ini dua amalan yang besar, istimewa gitu. Jadi maksudnya kalau kita melihat perintah sholat itu perintah yang mulia, yang penting, maka lihatlah juga membaca Quran ini perintah yang mulia. Yang penting harus kita lakukan. Gitu. Itu ya maknanya ya. Jadi pertama, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran lewat tilawah, membacanya. Baik, saya menjelaskan lagi. Tilawah, membaca. Adakah kosakata ya bahasa Arab yang artinya membaca tapi bukan tilawah? Ada nggak? Apa? Iqra. Tahunya dari mana? Ada ayat Al-Quran kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu Iqra? Bacalah. Di sini utlu, bacalah. Yo, bedanya apa? Nah, dijelaskan oleh para ulama ketika menyebut Al-Quran, Allah menggunakan kata utlu yang artinya tilawah. Di luar Al-Quran, Allah menggunakan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya benar, baca dengan nama Tuhanmu yang Dia menciptakan. Nah, kata para ulama, kata tilawah dengan Iqra memang artinya baca, tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda bagaimana? Kalau tilawah adalah membaca disertai dengan perenungan. Ya. Membaca dengan perenungan. Penghayatan. Jadi membaca yang bermakna tilawah adalah membaca disertai dengan penghayatan dan perenungan. Inilah yang kemudian coba kita amalkan. Baca Quran bukan Iqra, tapi baca Quran dengan tilawah. Renungkan dia. Ya. Hayati. Cari maknanya. Kalau di rumah baca Quran, tidak cukup dengan hanya membaca saja. Kira-kira ini artinya apa? Ya. Cari terjemahnya. Oh, kita sudah tahu terjemahnya. Penjelasan ulama bagaimana? Kan mudah sekarang kita dapatkan itu. Betul nggak? Mudah. Ada tafsir yang sudah terjemah. Ada nggak? Ada. Isi itu rak-rak di rumah kita ada Al-Quran, terjemah Al-Quran yang tafsiran. Yang terjemah Indonesia. Nah, inilah makna utlu. Ya, membaca disertai dengan perenungan. Ya, menghayati. Kalau istilah Arabnya mentadabburi. Ya. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Baca Quran dan salat. Ini ibadah yang istimewa. Ya. Ini dalil bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, tilawah. Dalil kedua. Ya. Dalil kedua di dalam surat Fatir. Fatir surat ke-35. Surat 35 ayat 29. Ya.
Silakan yang sudah ketemu. Masya Allah. Surat Fatir ayat 29. Ini dalil kedua, ya, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu tilawah. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Kitaballah artinya Al-Quran. Wa aqamus shalah. Allah gandengkan dengan ibadah mulia. Apa itu? Salat. Ya. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Ingat, berarti baca Quran dengan salat amalan yang istimewa. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan apa yang kami rezekikan untuk mereka. Ya. Kata infak di sini maknanya dua. Yang pertama adalah infak yang wajib, yaitu zakat. Yang kedua adalah infak sunnah, yaitu sedekah. Al-Quran digandengkan oleh Allah dengan ibadah salat dan ibadah zakat. Zakat itu wajib atau tidak? Wajib, ya kan? Wajib zakat. Salat wajib atau tidak? Wajib. Baca Quran? Ada yang bilang wajib enggak? Nah, artinya Allah sebut baca Quran, Allah sebut salat, Allah sebut zakat, berarti ini amalan-amalan istimewa. Kalau kita memandang zakat itu ya wajib, nggak boleh ditinggal. Salat wajib, nggak boleh ditinggal. Maka begitu juga Al-Quran. Jangan remehkan membaca Al-Quran. Jadi pandanglah membaca Al-Quran itu sebagaimana kita memandang ibadah salat. Ya, perintah zakat. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ini penjelasan para ulama. Ya. Jadi luangkan waktu. Sisihkan waktu yang Allah berikan untuk berinteraksi dengan Al-Quran lewat apa? Membacanya, yaitu bertilawah. Ya. Kemudian hadis Nabi, dalil keutamaan membaca Al-Quran. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang. Syafi'an li ashabihi, dia akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Tolong tulis kata syafaat. Ya, tulis kata syafaat.
Nabi menyebutkan bacalah Al-Quran karena dia akan datang di akhirat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Kata syafaat. Apa makna kata syafaat? Maknanya adalah ya, atas syafaat itu kan menolong. Ya, itu arti umumnya menolong. Apa makna syafaat di situ? Al-Quran akan menolong dia adakhalahul jannah agar dia masuk surga wa waqahu minan nar dan terjaga dari api neraka. Itu mana syafaat? Ya. Ya. Syafaat maknanya adalah akan menolongnya masuk ke dalam surga dan terhindar dari azab neraka. Masya Allah. Jadi kita ulang hadisnya, nanti biar betul-betul kita paham. Nabi mengatakan apa? Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu di akhirat nanti akan datang memberikan syafaat. Ya, garis bawahi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Apa arti syafaat? Menolong. Bagaimana Al-Quran akan menolong kita nanti di akhirat? Dia akan menolong kita meminta kepada Allah agar kita masuk surga dan tidak terjilat api neraka. Karena ada orang yang masuk surga, tapi Allahu alam bisa saja mampir dulu di neraka. Mampir sehari, 2 hari, Allah alam. Nah, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran lewat membacanya, lewat tilawah tadi, dia Al-Quran nanti akan pasang badan. Masya Allah. Pasang? Masya Allah. Itu maknanya. Dia akan pasang badan. Ya Allah, ini orang dulu selalu dekat denganku. Bagaimana dia dekat denganmu? Dia selalu membacaku, ya Allah. Maka izinkan ya Allah hari ini aku menolong dia. Bagaimana Al-Quran menolong kita? Masuk surga. Yang tadinya mungkin ada dosa-dosa yang menyebabkan kita masuk neraka terlebih dahulu. Transit di Jahannam, di Sakar, ya, di Sa'ir, kita nggak tahu. Tapi Al-Quran yang pasang badan. Ya Allah tolong. Ya, orang ini jangan masuk neraka. Langsung aja masukkan ke dalam surga. Siapa yang mensyafaat? Itu maknanya ya. Apa arti syafaat tadi? Masuk surga dan tidak masuk neraka. Jadi 3 dalil kita sebutkan. Perintah membaca Al-Quran. Ya. Pertama, Al-Ankabut ayat 45. Kemudian surat apa? Fatir ayat 29 dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama berinteraksi dengan Al-Quran adalah lewat membacanya. Kedua, mentadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena ada orang yang begini. Tadi kan tilawah membaca. Dia baca setiap ayat yang dia baca itu dia tadabburi. Nah, ada orang yang mentadabburinya dari satu ayat dia enggak tilawah ke berikutnya. Memang fokusnya dia mentadabburi ayat tersebut. Dia tidak berpindah dari satu ayat ke ayat berikutnya, melainkan dia coba mencari apa artinya,
kemudian kandungannya, hikmahnya. Jadi semua rahasia-rahasia Al-Quran coba dia gali. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tingkatannya para ulama, satu ayat dia baca, bisa ditadaburi satu malam. Dia cari hukumnya, keutamaannya apa, faidahnya apa. Satu ayat. Dia nggak pindah ke ayat berikutnya. Nah kalau kita, ya kita baca, kemudian baca terjemahnya, kemudian tadaburi. Ya. Sebatas ilham yang Allah berikan, kemampuan kita. Gitu ya. Ustaz kami nggak punya ilmu, baca aja, itu perintah Allah. Nanti Allah yang ilhamkan kok. Gitu. Itu indahnya dan ajaibnya Al-Quran. Baca aja, baca. Kemudian terjemahnya baca. Nanti Allah yang ilhamkan kita untuk, oh ini loh maknanya. Kita coba cari. Ya. Jadi yang kedua, mentadaburi. Allah sebutkan di dalam surat Muhammad. Ya, dalilnya di dalam surat Muhammad. Ayat 44. Surat Muhammad surat ke-47. Ya. Surat Muhammad. Ayat 24 ya. 24 bukan 44, 24. Ayat 47. Ayat 24 surat 47. Jangan balik-balik. Ya. Ayat 24. Masya Allah. Siapa yang siap baca di saf kedua? Tadi saf pertama sudah? Nah. Boleh? Surat Muhammad, surat ke-47 pada ayat ke-24. Ya Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati, mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka telah terkunci. Di dalam ayat 24 surat Muhammad ini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mentadabburi Al-Qur'an. Secara umum perintah kepada siapa? Umat Nabi. Tapi audensinya secara khusus ini bukan umat Nabi secara khusus. Umumnya adalah orang-orang musyrikin Makkah. Jadi mereka yang dimaksud pertama kali nih. Tapi maknanya umum. Perintahnya bersifat umum. Secara khusus tertuju kepada siapa? Orang-orang musyrikin Makkah. Karena ayat ini turun kepada mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang karena hati mereka telah terkunci? Nah, kita coba nih sekarang
Lihat ayat ini, tadabburi dia. Di dalam Al-Quran ada sepertiga kisah. Al-Quran itu sepertiga. Isi Al-Quran itu kisah cerita. Cerita Al-Quran tentang kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad. Kisah Nabi Nuh yang kaumnya tenggelam. Betul nggak? Kisah Nabi Musa yang diselamatkan Fir'aun tenggelam. Dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim dibakar 7 hari 7 malam. Ya. Sehat-sehat aja, selamat atas kehendak Allah. Jadi Al-Quran ini mengisahkan sesuatu. Di antara kisah yang Allah sebutkan, keajaiban-keajaiban. Yang orang-orang musyrikin Mekah saat itu, mereka biasa berinteraksi. Contoh ayat ketika bicara tentang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat unta bagaimana Allah ciptakan? Kenapa disebut unta? Ya, kenapa enggak ayam aja? Hah? Kenapa enggak kambing aja? Ingat audensinya saat itu orang-orang Quraisy yang mereka setiap hari berinteraksi dengan binatang yang super kuat. Dan manfaatnya luar biasa bagi mereka. Ya. Jadi konteks ayat tadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba tadabburi, baca Al-Qur'an. Allah bicara tentang unta. Mereka biasa berinteraksi dengan binatang unta. Di sini kita ada yang punya unta? Gak ada kan? Iya. Kalau dulu orang-orang Mekah biasa. Mereka berdagang kemana? Ke Syam. Mereka berdagang ke Yaman. Pakai Pajero? Enggak. Pakai Alphard? Enggak. Pakai apa? Unta zaman itu. Makanya unta kemudian disebut oleh orang-orang Arab itu Safinatus Sahra. Kapal padang pasir. Itu Safinatus Sahra, unta. Jadi mereka nih kalau sudah capek, pokoknya pulang dari Syam, pulang dari Yaman. Unta yang biasa mereka gunakan untuk berdagang itu, kalau mereka capek, tidur udah. Dia biarkan untanya berjalan, dia tidur. Kucuk-kucuk udah sampai ke rumah. Jadi unta itu nggak diarahkan. Sekali dibawa, udah mereka tidur itu. Ya udah dia jalan, punya GPS sendiri. Iya, tuh binatang yang namanya unta. Itu baru satu keistimewaannya. Kalau sekarang kita nih mau kemana? Ke Jawa Timur umpama. Nyiapin bensin berapa tuh? Nyiapin bensin kan? Nanti di rest area ngisi lagi tuh. Unta ratusan kilometer dia nggak perlu minum. Nggak perlu istirahat. Itu unta saking kuatnya. Sekali dia minum, nanti air yang dia minum itu dia biasa simpan. Dia simpan. Kalau dia haus, nggak tahu caranya. Saya bukan ahli peruntaan sih. Bukan ahli peruntaan. Tapi air itu nanti kemudian dia bisa minum lagi. Dia simpan di perutnya, nggak tahu gimana caranya. Hah? Oh gitu? Tuh, ternyata lebih jago. Lebih jago jamaah nih. Dia minum gitu, terus taruh di punduknya. Oh, Masya Allah. Bukan ke perut ya? Nah, tuh. Berarti kan ahli onta dong nih. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba tadabburi Al-Quran itu bicara tentang onta yang setiap hari kalian gunakan. Itu keistimewaan. Al-Quran bicara tentang binatang yang luar biasa. Tadabburi. Kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Coba tadabburi ayat-ayatnya. Bicara tentang masa yang lalu, kaum-kaum terdahulu.
Masa hari ini mereka diajak bicara oleh Allah lewat ayat Al-Quran tentang hari ini. Dan masa yang akan datang. Mereka mungkin percaya tentang masa lalu. Karena termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang Yahudi baca Taurat. Mereka kemudian sampaikan. Dan orang-orang Mekah juga paham ada kisah Nabi Musa dulu ada. Tentang masa lalu. Tapi ada yang mereka nggak percayai. Masa yang akan datang. Itu hari kiamat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah karena hati mereka sudah terkunci? Kata para ulama menyebut kata am ala qulubin aqfaluha di antara indikasi bahwa seseorang hatinya bermasalah. Hatinya kotor apabila tidak ada semangat untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Kemudian obatnya kata ulama, kalau kita memiliki hati yang sedih, gelisah, kotor, kita nggak nunjuk orang lain tapi diri kita, maka obatnya adalah Al-Quran. Ayat berapa tadi? 24. Surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran. Hendaknya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil juga perintah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah ada pada surat Shad. Surat Shad. Surat ke-38 ayat 29. Surat Shad. Ayat 29. Dalil atau perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Surat Shad ayat 29. Silahkan yang ingin membaca. 38 ayat 29. Kitabun ya. Baca terjemahnya. Allah. Sadaqallahul azim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan membawa keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini ayat menjadi dalil perintah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Sekaligus ayat ini selain perintah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, juga merupakan janji Allah. Janji Allah
Siapa yang mentadabburi Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan hidup. Siapa yang mentadabburi Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan hidup. Dari mana kita tahu? Karena Allah menyebut kata mubarakun. Ya. Mubarakun yang berkah. Berkah itu terikat dengan Al-Quran, maka mereka yang mentadabburi kitab yang berkah, maka Allah akan berikan keberkahan. Kalau ingin kita mengetahui hari kita berkah atau tidak, maka lihatlah di hari itu kita berinteraksi tidak dengan Al-Quran. Jadi kalau hari itu kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah ini menandakan hari kita berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu membawa keberkahan. Liyadabbaru, agar mereka mentadabburi. Jadi lewat mentadabburi ayat-ayat Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Waktu menjadi berkah, betul tidak? Umur menjadi berkah. Kalau kita baca di rumah kita, Allah hadirkan keberkahan. Coba, bagaimana ciri-ciri rumah yang diberkahi? Satu, di rumah itu mudah kita melaksanakan ketaatan. Ya. Kemudian kita diberikan kenyamanan, ketenangan. Diberikan kenyamanan, ketenangan. Dan ini pengaruh daripada Al-Quran. Makanya kemudian kalau di rumah itu, ini jamaah, kalau di rumah kita merasakan kebawaannya tidak nyaman, ya, suami kok pulang bawanya emosi terus, bawanya marah-marah terus. Karena banyak yang curhat seperti itu. Saya kalau pulang itu, baik istri ataupun suami, di rumah bawanya panas. Bukan cuaca yang terasa panas. Rumah dilengkapi dengan alat pendingin. Tapi nggak nyaman di rumah. Oh, jangan-jangan ini rumah yang jarang dibacakan ayat-ayat Allah. Betul. Ini resep loh. Ya. Kalau di rumah itu sering kita perdengarkan ayat-ayat Allah, maka insya Allah Allah turunkan keberkahan. Apakah cukup dengan memperdengarkan? Memperdengarkan dengan apa? Lewat media, lewat apa? Aplikasi Al-Quran, Murattal, YouTube. Nggak cukup dan itu. Keberkahan itu Allah turunkan kalau kita melaksanakan perintah Allah. Utslu, baca. Karena kalau kita yang baca, kita dapat pahala. Masa HP-nya mendapat pahala? Ya kan? Ini sebagai media pembantu. Ya, membantu kita. Mungkin udah capek, kita mau tidur, istirahat, boleh. Ya. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat ruqyah ada. Di channel saya ada ayat-ayat ruqyah. Karena memang sering meruqyah. Saya dari tahun 2004 tuh meruqyah. Iya.
Dulu sama di sinetron Astagfirullah sama UJ dulu. UJ memandu sinetron Astagfirullah di SCTV. Ya, kita dulu tuh ada di majalah-majalah kita cerita-cerita kisah-kisah pas yang di Ruqyah kemudian kita naikkan ke sinetron. Di SCTV dulu sinetron Astagfirullah. Dipandu Mas UJ dulu. Artinya kalau kita sendiri yang membaca ayat-ayat Al-Quran, maka pengaruhnya itu luar biasa. Bolehkah kita cukup mendengar? Boleh. Ya, kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur. Mungkin kita udah capek juga baca, atau mungkin tidak berkesempatan untuk baca. Kita dengar, dapat pahala lewat mendengar. Tapi kalau membaca, dapat pahala lewat membaca dan mendengar. Ya. Maka insya Allah rumah kita akan diberikan keberkahan. Ini janji bukan janji para kiai, para habaib, para ustadz. Ini janji Allah. Allah yang mengatakan mubarakun berkah. Ya. Liyadabbaru ayati waliyanzira waliyadzakkara ulul albab. Surat apa tadi? Surat Shad ayat 29. Ini dalil bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Dengan tadabbur insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, lewat ayat Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tadi yang pertama lewat membacanya, yang kedua lewat mentadabburinya, yang ketiga inti daripada bacaan dan inti daripada tadabbur adalah mengamalkan. Mengamalkan perintah-perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Kalau kita tanya, kira-kira perintah apa saja yang ada dalam Al-Quran? Banyak. Coba sebutkan. Salat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji, apa lagi? Umrah, apa lagi? Iya, ada perintahnya. Iya. Menolong, apa lagi? Banyak. Ini kalau kita urutin, wah banyak. Maka semua perintah yang ada di dalam Al-Quran hendaknya kita amalkan. Ya. Ada perintah salat. Wajib tidak? Wajib. Ada salat-salat yang wajib. Ada salat-salat yang sunnah. Enggak apa-apa dong Ustaz, kan sunnah ini. Kita berdalil sunnah. Kenapa enggak dilakukan? Saya tanya dulu. Kenapa enggak dilakukan? Kan sunnah ini Ustaz. Emang sunnah apa? Kan sunnah kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak dapat? Tidak apa-apa, tidak dapat Begitu dalilnya, makanya kan sunnah. Padahal ada perintahnya. Jangan lihat bahwa dalam hukum sunnah, tapi lihat dia sebuah perintah itu. Apapun. Haji wajib bagi yang tapi ada yang sunnah. Apa itu sunnah? Umrah. Sepakat. Ya. Baik, nanti. Mas, apakah ada perintah salat sunnah di dalam Al-Quran? Ada. Penasaran? Ntar dulu. Ya. Oke, langsung dijawab. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan sebagian malam itu kamu sholat sebagai ibadah Tuh. Ada sholat sunnah,
Apa? Salat tahajud. Secara jelas disebutkan oleh Nabi. Oleh Al-Quran. Ya. Kalau tadi ayat yang menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, lebih maknanya kepada salat wajib yang 5 waktu. Ya. Adapun salat sunnah Allah sebutkan tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini ayat nafilatan lak. Sebenarnya dulu salat Isya itu dilakukan di akhir malam. Perintah pertamanya dulu. Makanya kemudian di awal-awal Islam di Madinah, para sahabat itu untuk menunggu waktu Isya, mereka diam di masjid. Sampai mereka ketiduran. Ada yang udah ngantuk. Belum waktu sholat waktunya. Kemudian dirukhsah oleh Allah. Ya. Dimudahkan, diringankan. Di awal waktu. Selesai sholat maghrib sampai hilangnya syafaq merah, maka masuk waktu Isya. Di awal waktu dikerjakan. Dulu di pertengahan malam. Nah, sholat waktu yang dulu, sholat Isya itu di pertengahan malam, dirukhsah oleh Allah di awal waktu, yang awalnya pertengahan malam menjadi sunnah, itu sholat tahajud. Gitu. Nah, jadi kaitannya dengan Al-Quran, perintah ketiga, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan mengamalkan Al-Quranul Karim. Amalkan setiap perintah. Karena perintah ini yang ada dalam Al-Quran bersumber dari zat yang maha adil. Jangan pernah memandang perintah Allah dalam Al-Quran menjadi sebuah beban. Karena tidaklah perintah yang ada dalam Al-Quran melainkan datang dari zat yang maha adil, yang maha rahman, maha kasih sayang. Ini untuk memperbaiki cara pandang kita tentang perintah Allah dalam Al-Quran. Karena ada sebagian nanti kita akan menemukan, kok begini ya? Gitu. Bisa saja. Contoh apa? Perintah dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Harta warisan itu bagi laki-laki dapat satu bagian, perempuan setengah. Perempuan bilang, kok begini? Oh. Ya. Itu perintah Allah, itu hukum Allah. Kalau kita perdalam akan kita temukan nanti hikmah-hikmahnya. Ya. Kalau kita jelaskan ini panjang pembahasannya nanti di lain waktu. Yang jelas bahwa perintah Allah yang ada dalam Al-Quran sedikit pun tidak mengandung kezaliman. Apapun. Puasa kenapa harus 1 bulan ya? Kenapa enggak 10 hari aja? Kan kalau 1 bulan lama juga. Allah yang maha tahu. Salat pagi, subuh. Terus zuhur. Bentar lagi asar. Bentar lagi. Kenapa enggak diringkas aja di awal waktu kayak subuh 2 rakaat sama menjelang tidur, kan cukup di awal sama akhir. Mungkin setan bermain di situ, ya kan? Ribet banget sih Allah itu. Ribetin kita. Bukan. Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu. Apalagi zakat. Uang punya kita. Kita yang cari ini, ya kan? 2,5% dikasih sama orang. Setan bermain di situ. Apalagi? Kira-kira yang kita ini kadang coba ingin protes dalam hati walaupun nggak ngomong gitu ya. Apa? Haji. Ya kan? Kenapa nggak dibikin berapa titik aja di Indonesia kayak 1 gitu? Ka'bah kan untuk mempermudah. Atau waktunya, kenapa Allah nggak buat 1 tahun tuh 3 kali aja musim haji? Muharram, ya kan? Zulhijjah, terus apa? Pertengahan sama akhir. Ya, Allah yang tahu hikmahnya. Ada nggak lagi hukum Allah yang kadang kita tolak? Hati nurani kadang bisa saja menolaknya. Nah, apa kira-kira? Ada nggak?
Saya nggak menyebut dalilnya karena saya banyak menemukan dalam masalah ini banyak yang nolak. Mewakili saya. Gimana? Diperbolehkan. Hukum Allah. Saya bukan dalam tataran mengajak atau enggak. Ini bicara tentang hukum. Kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan enggak boleh? Kenapa enggak Allah tetapkan monogami aja? Ya. Allah enggak tahu perasaan kita nih para wanita gitu. Ya. Kenapa enggak? Ya. Hukumnya monogami aja, enggak usah poligami. Kan ada yang coba menggugat daripada hukum Allah. Nah, ini kita hindari. Ya, mengamalkan ayat Al-Qur'an. Buka surat Al-An'am ayat 155. Al-An'am. An'am surat berapa? Ke-6 ya. Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Surat ke-6 ayat 155. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Oh, yang kebagian siapa tuh? Ya, silakan. Ya. Coba diulang sekali lagi ayatnya. Iya. Ayatnya. Iya. Masya Allah. Baik, ini perintah Allah untuk ittiba. Ittiba artinya mengikuti, bukan mengingat, mengikuti. Tunduk, patuh, mengikut akan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa hadza kitabun, dan ini Al-Qur'an. Anzalnahu mubarakun, kami turunkan kepadamu dengan membawa keberkahan. Sama dengan ayat yang tadi, mubarakun, membawa keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikuti perintah-perintahnya. Ikuti hukum-hukumnya. Kata ittiba, mengikuti. Bukan klaim. Ya, bukan mengklaim saya mengikuti, tapi kita ikuti benar-benar. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan keberkahan. Kata la'alla itu menunjukkan kepastian. Pasti kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini perintahnya apa? Mengikuti hukum
hukum Al-Quran. Mengikuti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mubarakun, memberikan keberkahan. Kemudian turhamun, mendapatkan rahmat. Allah tutup ayatnya dengan kalimat rahmat. Syarat untuk mendapatkan rahmat adalah ikuti perintah Allah dalam Al-Quran dan bertakwa. Ya, bertakwa. Pertanyaan gini, kok Allah katakan fattabi'uhu, ikuti, kemudian bertakwa? Bukankah orang yang sudah mengikuti otomatis takwa? Kenapa harus dilengkapi dengan kata-kata wattaqu dan bertakwalah? Dijelaskan oleh para ulama. Karena ada orang yang kalau secara zahir kita pandang, kita lihat, oh iya, dia sedang melaksanakan perintah Allah. Dia sedang mengikuti tuntunan Nabi. Tapi zahirnya, ya, tapi batinnya siapa yang tahu? Betul kan? Ada dua orang yang sholat. Apakah kita berani menjamin dua-duanya ini betul-betul diterima sholatnya? Nggak ada berani jamin. Secara zahir kita lihat dia melaksanakan perintah Allah. Dia sholat. Diterima atau tidak, Allahu a'lam. Makanya kemudian perintah ikuti dan bertakwa, maknanya adalah takwa di sini apa yang kita lakukan, melaksanakan perintah Allah harus didasari semata-mata karena Allah, bukan karena. Nah, begini nih cara mentadabburi ayat-ayat Allah. Laksanakan perintah Allah betul-betul atas dasar kepatuhan. Bukan karena merasa terbebani, terpaksa. Tapi boleh nggak sekarang kita mendidik seseorang, melatih seseorang melakukan kebaikan lewat kita paksa dulu? Boleh nggak? Boleh. Nah, dipaksa. Ya, karena harus dibiasakan. Yang pada akhirnya nanti kebaikan itu tidak lagi dia menganggap sebuah paksaan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, inilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah, la'allakum turhamun. Kalau kita belum sampai pada derajat melaksanakan perintah Allah dengan ketundukan, kepatuhan, maka jangan berharap rahmat Allah. Rahmat itu akan Allah berikan dengan syarat kita melaksanakan dengan penuh ketundukan, penuh kepatuhan. Kalau terpaksa, iya, dari segi fikihnya sah, terpaksa. Kewajiban gugur. Ya, anak kita yang akil balik, dia belum mau sholat, kita paksa untuk sholat. Sehingga sholat itu bagi yang bersangkutan, bagi anak kita sebuah paksaan. Tapi gugur nggak kewajibannya? Gugur kewajibannya. Tapi masih dalam tataran apa? Dipaksa. Maka dalam hal ini jangan berharap rahmat. Hanya dia dapatkan gugur kewajiban. Laksanakan perintah Allah, amalkan Al-Quran dengan penuh ketundukan, kepatuhan. Nggak ada lagi terpaksa. Makanya kata ikuti dan takwa itu ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk semua perintah-perintah Allah. Tidak lagi kita karena ini, karena itu, karena sesuatu. Bahkan kalau kaitannya dengan perintah haji, ya kan? Perintah haji, walillahi 'alan nas, bagi Allah lah. Karena Allah semata seseorang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang semata-mata karena Allah, hajjun mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah.
Di dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat 155. Allah janjikan apa? Mubarakun, keberkahan. Fattabi'uhu, ikuti. Wattaqu artinya lakukanlah perintah itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kita kenal dengan istilah apa? Ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. La'allakum turhamun. Tulis kata la'alla itu diterjemahnya apa? Semoga. Agar. Kata para ulama, ala itu menunjukkan sesuatu hal yang pasti. Tuh, la'allakum turhamun, pasti kalian mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah. Kata la'alla dalam Al-Quran menunjukkan kepastian. Coba, ada nggak ayat yang dihafal, yang biasa dibaca ada la'alla? Perintah puasa. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum orang yang melaksanakan perintah puasa dengan sebenar-benarnya pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah jadi takwa. Di awal surah Al-Baqarah apa? Di awal surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam. Oh, bukan la'alla ya. La'alla. Ya. La'allakum turhamun, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Ya. Jadi makna la'alla itu apa? La'alla kepastian. Pasti. Ya. Berarti rahmat yang Allah janjikan di sini sesuatu hal yang pas. Syaratnya apa? Syaratnya ikuti Al-Quran. Laksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ya, tidak ada paksaan. Ya. Allah turunkan Al-Quran untuk kita ikuti, untuk kita amalkan. Dan jangan merasa berat mengamalkan Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Thaha, Nabi yang ditegur oleh Allah. Ya. Tapi Nabi ditegur bukan karena Nabi merasa berat mengamalkan Al-Quran. Dari sisi beliau seorang manusia, ada kalanya Nabi itu sedih. Ya. Ketika Nabi berdakwah, kemudian dicaci maki, dihina, disakiti. Kira-kira Nabi sedih enggak? Sedih, wajar. Wajar. Nabi bukan malaikat, dia sedih. Ya. Terjadi fitnah pada rumah tangga beliau. Nabi sedih tidak? Sedih. Nabi sedih. Di dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 2. Thaha, ayat pertama. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, ayat kedua. Ya. Silakan. Boleh dibaca ayat pertama dan ayat kedua. Baca terjemahnya. Bismillah. Ya. Ayat pertama, ayat kedua ya. Dari Thaha. Thaha. Surat ke-20. Surat Thaha ayat. Surat ke-20. Ayat kedua. Enggak apa-apa baca dari ayat pertama. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ulang. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sekali lagi. Thaha.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Taha, Taha, huruful muqatta'ah. Nanti kita terjemahkan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad untuk membuat kamu sedih. Enggak. Ya. Sedih. Ada orang yang melaksanakan perintah Allah merasa terpaksa. Jadi dia sedih. Ada orang yang tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan karena merasa terhalang oleh hukum Allah, dia sedih. Nah, Al-Quran turun, Allah hadirkan, Allah berikan jadi hukum, jadi panduan, bukan untuk membuat orang-orang beriman sedih. Jangan kecewa. Apapun hukumnya, ketetapan Allah. Tidak boleh kemudian orang-orang beriman menganggap hukum Allah menjadi sesuatu yang membuat dia sedih. Ya. Dan ayat ini dikomentari oleh para ulama, litashqa, membuat engkau sedih. Maknanya adalah apabila seseorang mengalami sesuatu, ya, dalam hatinya, apa itu kesedihan, kerisauan, ketakutan yang enggak beralasan, kekecewaan, maka obatnya Al-Quran. Ya, obatnya Al-Quran. Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi. Beliau pernah meminta seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dipanggil oleh Nabi, "Ya Abdullah, iqra' alayya al-Quran." Tolong bacakan aku Al-Quran. Kata Abdullah, "Aqra'u wa alayka unzil." Ya Rasulullah, aku akan bacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Maka kata Nabi, "Uhibbu an asma'a min ghairi." Aku senang kalau mendengar orang lain baca Quran. Oh Nabi, aku senang ketika ada orang lain membaca Al-Quran. Makanya kemudian dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dibacakan, didengar oleh Nabi SAW. Di antara fungsi daripada Al-Quran bagi Nabi adalah sebagai tasliyah. Ya, tasliyah artinya hiburan. Ya, hiburan Nabi. Beliau sedih atas apa yang dilakukan oleh kaumnya, mendustakan Nabi Muhammad, mencaci maki, menghina, mengolok-olok. Bahkan yang tidak beriman bukan orang jauh, keluarga sendiri kan, ada paman beliau menjadi orang yang terdepan menghalangi dakwah Nabi. Nabi sedih ketika membaca Al-Quran. Terobati hati Nabi SAW. Al-Quran bicara tentang bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim dibakar. Ya, nabi-nabi yang lain difitnah. Ketika Al-Quran dibacakan kepada Nabi sebagai tasliyah, oh iya, saya ini bukan orang yang satu-satunya diuji. Nabi-nabi juga diuji. Bagi umat Nabi, ketika dia baca Quran juga tasliyah. Sebagai hiburan. Jangankan kita. Nabi pun diuji. Sekarang bandingkan kemudian ujian kita dengan para nabi. Ya. Kita udah ngeluh, ya kan? Udah hampir berputus asa, udah ngelewat jendela itu lantai berapa? Ada begitu? Enggak ada. Ya. Ya, orang jauh sana di luar jauh. Ya, udah nengok-nengok jendela ini. Ini kalau lompat gimana nih? Baca Al-Quran tasliyah. Ya, bukankah orang-orang soleh terdahulu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
La yukallifullahu nafsan. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan suatu ujian yang di luar kemampuan manusia. Itu makna umum daripada ayat itu. Boleh kita maknanya seperti itu. Kalau hari ini kita mendapatkan ujian cobaan, yakinlah bahwa Allah yang Maha Adil nggak mungkin akan memberikan ujian cobaan yang tidak mampu kita hadapi. Pastilah mampu kita pikul. Ustadz, berat banget. Saya ingin dikurangi nih ujian saya. Kata Umar, aku tidak minta dikurangi ujian. Yang aku minta sama Allah, dikuatkan pundakku untuk memikul ujian. Artinya kita diberikan kesabaran. Karena kalau ujiannya hilang pahala. Ujiannya hilang, dihilangkan keberkahan. Hujan dihilangkan derajat di sisi Allah Subhanahu. Maksudnya lewat ujian itu akan diberikan pahala, derajat, kemuliaan. Makanya kata Umar, kalau begitu kamu diberikan ujian, jangan minta dihilangkan ujiannya. Kata beliau nih, tapi diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Sehingga nanti seperti orang naik ke atas bukit. Dia makin dekat pada puncaknya itu, dia makin lama, aduh berat-berat. Turunlah balik ah. Nggak jadi sampai ke puncak itu. Tapi dimintalah, ya Allah semoga bisa kuat. Sampai ke puncak itu. Alhamdulillah. Itu yang dikatakan oleh Umar. Ya. Tapi bukan berarti ya Allah tambahkan ujian untuk aku. Bukan. Ya. Karena kita nggak tahu kadar keimanan kita. Pernah ada seorang sahabat, ini saya ceritakan, ditegur oleh Nabi. Ya, ditegur oleh Nabi SAW. Nabi menjenguk seorang sahabat yang sakit. Dilihat, kamu sakitnya luar biasa. Apakah karena kamu pernah minta sama Allah penyakit seperti ini? Kata sahabat itu, benar ya Rasul. Benar. Jadi aku pernah mendengar sabdamu ya Rasulullah, orang-orang yang diberikan ujian kemudian bersabar, dan semakin besar ujiannya, makin dia bersabar, maka makin besar pahalanya. Makanya aku minta, ya Allah, silahkan ya Allah, uji aku dengan penyakit apapun. Aku akan sabar, aku akan kuat. Kata Nabi, halakta. Enggak boleh kamu doa seperti itu. Gitu. Kalau ujian itu sudah menimpa kita, baru minta kekuatan. Tapi kalau ujian enggak ada, jangan minta. Karena enggak tahu nanti. Jangan-jangan lewat ujian itu kita menjadi kufur. Ya. Kata Nabi, halakta, kau celaka. Jangan. Ya. Mintalah kepada Allah keselamatan. Tapi kalau ada ujian, cobaan, menghampiri kita, mintalah diberikan kekuatan, kesabaran. Insya Allah ini jamaah-jamaah yang bunda yang kuat nih, insya Allah. Amin. Ya, kuat, sabar menghadapi suami. Ya, insya Allah. Iya. Ya. Jadi insya Allah setiap ujian cobaan akan mengangkat derajat kita, insya Allah. Allah Maha kasih sayang. Allah menurunkan Al-Quran bukan membuat engkau risau, sedih, gelisah. Justru sebaliknya akan berikan ketenangan. Ayat ini, surat Toha ayat 2, kata para ulama, Al-Quran adalah penyebab, ya nanti kita akan sebutkan di sini obat, penyebab tenangnya jiwa seseorang. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. 10:30 sampai jam berapa? Udah? Hah? Jam 9, 10, 11 udah ya. Ya, nanti muhasabah ya. Ya. Kedua, tadi Al-Qur'an ya. Allah hadirkan bukan untuk membuat kita sedih, ya. Bukan membuat kita risau, gelisah, tapi membuat hati kita tenang. Kemudian adalah salah satu fungsi Al-Qur'an ya, hukum-hukumnya membawa rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan, ya, keringanan, kemudahan. Hukum-hukum Al-Quran. Nah, lewat mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hukum-hukumnya, kalau hukum itu terasa berat, diberikan rukhsah oleh Allah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Ada rukhsah. Bila Allah sudah memberikan rukhsah, keringanan, maka sejatinya kita tidak punya alasan lagi
untuk tidak mengamalkan hukum Allah. Karena kalau mencari alasan, kita pasti akan menemukan 1001 alasan. Betul nggak? Namun bila ada kemauan, kita akan mendapatkan 1001 jalan untuk melaksanakannya. Berarti yang penting kemauan. Kalau alasan, kita akan menemukan 1001 alasan. Ada rukhsah di dalam Al-Quran. Contoh ayat puasa, ya. Rukhsah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, ya. Yang 4 setelahnya ayat berikutnya, ya. 83 ayat perintah puasa. Nah, ayat berikutnya adalah perintah rukhsah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Masya Allah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, siapa di antara kalian yang sedang mengalami, ya, ujian penyakit, ya, أَوْ عَلَى سَفَرٍ, atau sedang melakukan perjalanan, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ, maka silahkan nanti kalian ganti di hari yang lain. Itu rukhsahnya, ya, rukhsah di dalam Al-Quran. Ya, Al-Baqarah 184. Lanjutan ayat tentang puasa, kewajiban puasa. Silakan. Ada yang mau baca? Ayat dari ayat 184. Faman kana minkum, ini contoh bahwa Al-Quran memberikan rukhsah, keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala, ya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sepanjang hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, ayat ini bicara tentang hukum rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan hukum-hukum Al-Qur'an. Ya, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah wajib puasa. Kalau ada orang yang sakit, diberikan keringanan. Kalau tidak memungkinkan untuk dia sembuh, cukup bayar fidyah. Dalam keadaan musafir, tidak wajib dia berpuasa. Di hari itu boleh nanti dia iftar, tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Begitu agama memberikan keringanan. Nah, pesannya kemudian adalah apabila Allah sudah
memberikan keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah di dalam hukumnya, maka tidak ada alasan kemudian seseorang meninggalkan perintah Allah. Karena setiap ibadah pasti akan ditemukan rukhsahnya, ada keringanan. Perintah wudu menggunakan air. Kalau tidak dapatkan air, ada rukhsah. Pakai apa? Tayamum. Ya. Tayamum bukan karena tidak ada air. Bisa saja ada air. Tapi enggak memungkinkan kita menggunakan air. Seperti orang sakit, umpamanya. Ini kalau dia kena air, bahwa dia akan berbahaya. Akan menimbulkan kemudaratan. Dampaknya ada keburukan. Tidak apa-apa tidak menggunakan air, maka beralih kepada debu. Bentuk rukhsah. Keringanan-keringanan yang Allah berikan. Jadi yang ketiga tadi kita sebutkan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran lewat membacanya, kemudian mentadaburi, serta mengamalkannya. Dalam mengamalkan hukum Allah, bila kita menemukan kesulitan-kesulitan, maka ada rukhsah, ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dalam hadis Nabi menyebutkan, salli qa'iman. Salat hendaknya dalam keadaan berdiri. Itu kesempurnaan salat, berdiri. Fa illam yastati, kalau enggak mampu berdiri, faqa'idan, duduk. Ya kan? Apalagi sakit kemudian migrennya kambuh, ya kan? Kalau berdiri nanti keliengan, enggak apa-apa, duduk. Kenapa enggak salat? Lagi migren. Jadi migren bukan jadi alasan. Kan bisa duduk. Ya, duduk juga. Keliangan, tidur. Pak Ilham sati. Ya, maka berbaring, enggak apa-apa salat sambil tidur. Ini rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan yang Allah berikan. Baik. Kemudian yang terakhir dari keistimewaan mengamalkan Al-Qur'an, ya. Mengamalkan Al-Qur'an menjadi syifa. Tadi itu yang disebutkan. Al-Quran menjadi syifa. Amalkan Al-Quran. Yakini bahwa Al-Quran sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat. Ya, obat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82. Isra itu surat keberapa? Al-Isra, kalau dicek surat Al-Isra berapa? 17. Baik. Surat Al-Isra ayat 82. Surat ke-17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Silakan siapa yang saya baca? Ayat 82. Surat Al-Isra, surat ke-17. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat. Wa rahmatun, dan sebagai lil mu'minin, bagi orang-orang wala yazidu zalimina illa khasara, tidak ada yang didapati oleh orang-orang zalim melainkan kerugian. Ayat ini
menjelaskan bahwa sisi lain daripada fungsi Al-Quran adalah sebagai penawar, sebagai obat. Tolong digarisbawahi kata syifa. Ya, kata syifa. Apa arti syifa? Ya, syifa artinya penawar, obat. Sedangkan yang artinya obat di dalam bahasa Arab itu pertama syifa, yang kedua dawa. Ya. Yang artinya obat atau penawar itu satu syifa sebagaimana dalil ini Al-Isra ayat 82. Kemudian dawa. Dawa artinya obat. Allah menyebutkan Al-Quran sebagai syifa, bukan sebagai dawa. Ya. Mungkin juga ini pernah saya singgung di majelis ini. Al-Quran sebagai syifa, bukan sebagai dawa. Ibnu Abbas mengatakan, kata syifa adalah obat yang pasti memberikan kesembuhan. Itu kata Ibnu Abbas, sepupu daripada Rasulullah SAW. Sedangkan dawa, obat, sesuatu yang belum pasti memberikan kesembuhan. Nah, ketika Allah menyebut Al-Quran sebagai obat, Allah tidak menggunakan diksi dawa, tapi kata syifa. Artinya Al-Quran pasti akan memberikan kesembuhan. Ini disebutkan oleh bukan ulama yang nyebutin. Ingat, kata-kata ini bukan ulama. Sepupu Nabi namanya Ibnu Abbas. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan itu. Kata Ibnu Abbas, asy-syifa adalah sesuatu yang pasti memberikan kesembuhan. Ya. Kepastian dari Allah. Nah, bagaimana kemudian cara mengamalkan? Ini ada obat. Obat, dia benar obat. Tapi kalau cara aturan penggunaannya salah, kira-kira jadi obat nggak? Enggak. Kita sebut merek aja nggak apa-apa. Obat penurun demam. Buat anak-anak apa? Saya ingat banget dulu anak-anak itu pakai tempra ya. Tempra dengan ukurannya. Kalau anak kita usianya sekian itu berapa? Dan ada takarannya. Kalau berat badannya sekian, umurnya sekian juga ada takarannya. Nah, kalau tidak sesuai dengan takaran, maka bukan kesembuhan. Sembuh bisa saja kemudian menjadi mudarat, menjadi penyakit. Kalau anak kita tiba-tiba, oh ini kita berikan tempra, iya ini obat demam, tapi semuanya ini kita kasih minum loh. Kira-kira gimana tuh? Ya, mestinya ya 0,5 ya kan? Tapi kita kasih satu botolnya itu. Wow, dikasih kira-kira sembuh nggak? Keracunan. Langsung bawa ke dokter. Padahal obat. Ini kan obat kan? Salah menggunakannya. Begitu juga Al-Quran. Menggunakan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai obat, harus resepnya lewat Nabi. Ya, ada orang yang baca Quran. Ya, baca Quran. Untuk apa? Agar, karena ada kasus nih. Ada kasus. Seorang ibu-ibu pernah datang. Suaminya kepincut perempuan lain. Oh, astagfirullah. Kok jadi gini sih? Benar, ini kasus terjadi. Akhirnya dia datanglah ke seseorang. Gimana caranya? Ternyata na'udzubillah, yang namanya setan bukan mengajak kepada kebaikan, untuk memerintahkan taat kepada Allah. Perempuan itu diminta untuk sobek potongan lembaran Al-Quran. Sobek, kemudian mengambil darah haid.
darah haid itu. Dicampur dengan potongan Al-Quran. Itu pernah. Kira-kira kasusnya tahun 2006 atau 2006. Ada yang datang cerita, saya pernah begini, harus biar suami itu nggak lagi pincut sama perempuan lain, begitu caranya. Allah, setan. Mestinya Al-Quran bacakan. Jam berapa dia pulang ya? Pulang seminggu sekali, bacakan Al-Quran. Baca Al-Fatihah. Sebentar lagi dia pulang nih. Papa lagi di mana? Oh ya, Ma, insya Allah sejam lagi sampai rumah, bacakan. Ilmu ini bisa diamalkan. Bacakan Al-Fatihah. Bacakan. Minta kepada Allah. Ya Allah, Kau mengatakan kami turunkan Al-Quran sebagai mungkin hati suami kita lagi sakit. Sakitnya gimana? Kalau memandang yang lain tuh kok cantik aja, memandang kita. Padahal kita lebih cantik dari dia. Hati dikuasai oleh setan. Bacakan Al-Fatihah. Dan apa? Betul-betul yakin wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa. Bacakan Al-Quran. Itu sampai rumah ya, kasih minum. Buatkan teh. Nah, biasa minum apa? Teh, kasih teh. Ya, Pak, ini tehnya, ini air putihnya. Hah? Alhamdulillah dong. Ya. Amalkan, betul. Makanya kemudian wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa. Apapun nanti mungkin ada sesuatu yang kita anggap itu penyakit, jangan lupa Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa. Al-Qur'an sebagai obat. Saya kasih contoh ya. Pernah ini sebagai contoh ya. Ada seorang suami istri, suaminya tuh ketakutan. Jadi keluar rumah tuh udah ketakutan. Yang tadinya biasa-biasa aja, bekerja biasa. Tiba-tiba kok ada gangguan psikis. Kita keluar rumah takut. Bawaannya nanti saya tabrakan. Dan naik kereta nanti tabrakan. Dia datang, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Biiznillah, dengan izin Allah. Karena yakin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai kesembuhan. Di dalam surat Al-Isra ayat 82. Ya, kemudian dalil yang kedua yang terakhir, surat Yunus ayat 57. Yunus 57. Ya. Yunus 57. Ya. Ya. Surat ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Ada yang mau baca? Ya. Bunda, enggak apa-apa? Bunda baca. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dengan Al-Quran dan Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan tubuh, serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, udah jelas tuh. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun, peringatan dari Tuhan kalian, itu dikirimnya para nabi dan para rasul. Dikirimnya para nabi dan para rasul itu membawa nasihat. Mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nabi datang sebagai pembawa nasihat, dibekali oleh Allah dengan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini syifaa'un lima fis sudur, sebagai obat penyakit yang bersarang di dalam dadamu, dalam hatimu. Sedih, gelisah, takut, su'uzon, ya, enggak tenang, itu penyakit-penyakit hati. Maka coba ya, perbanyak baca Al-Quran dan niatkan bacaan itu sebagai
obat. Ini pentingnya. Ustaz, saya sudah sering baca Quran karena nggak niat. Coba niatkan. Niatkan, ya Allah, hari ini saya akan tilawah Al-Quran. Saya niatkan sebagai obat untuk kesedihan saya. Insya Allah. Ya. Kalau Anda baca, ya dapat pahala, dapat keberkahan. Tapi akan lebih kuat kalau kita niatkan. Kalau lagi risau, sedih, nggak tahu penyebabnya apa, atau nggak ada masalah, ambil Al-Quran, ya Allah, aku baca Al-Quran dan niatkan sebagai obat. Maka insya Allah akan diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini dalil bahwa mengamalkan Al-Quran diantaranya adalah amalkan Al-Quran sebagai syifa. Ya, yakini, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Semoga kajian kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan bermanfaat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita akan bermuhasabah. Ya, silakan ditutup bukunya. Kita berdoa, bermuhasabah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat-hajat kita, tentu kita yang lebih tahu apa yang kita inginkan. Apa hajat-hajat kita, sampaikan kepada Allah yang Maha mengetahui. Mungkin keluarga, teman, sahabat tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Maka apapun yang kita hadapi hari ini, harapan, hajat, dan keinginan kita agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca tasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus bersama-sama puji Allah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama selamat diminta kepada Allah. Ya Allah, di pagi hari siang hari ini kami datang kepadamu ya Allah, mengetuk pintu rahmat-Mu. Ya Allah, tatap kami dengan tatapan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang kepadamu meminta rahmat-Mu ya Allah. Tidak ada zat yang mampu memberikan rahmat untuk kami melainkan Engkau ya Allah. Kami datang kepadamu ya Allah, mengetuk pintu ampunan-Mu. Tidak ada satu zat pun yang mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami melainkan Engkau ya Allah. Kami mengakui ya Allah banyak dosa, banyak maksiat yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak disengaja. Dosa yang diakibatkan oleh mata kami ya Allah. Dosa yang diakibatkan oleh lisan kami ya Allah. Dosa yang diakibatkan oleh kaki, tangan, bahkan hati kami ya Allah.
Kami datang kepadamu ya Allah meminta ampunanmu. Kau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan dosa dan maksiat yang kami lakukan menjadi penyebab turunnya murka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bila ada orang tua kami yang masih hidup, ya Allah berikan sehat walafiat. Berikan kesehatan yang sempurna ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu. Kami doakan kedua orang tua kami sebagai bentuk bakti kami kepada mereka ya Allah. Berikan mereka sehat, berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan keistiqamahan untuk kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Jadikan umur mereka umur yang berkah ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu sebagai bekal untuk kedua orang tua kami. Untuk kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Balas jasa dan kebaikan mereka ya Allah. Tatap mereka di alam barzah dengan tatapan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kubur mereka bercahaya dengan cahaya rahmat-Mu, cahaya-Mu yang tidak akan pernah padam ya Allah. Ya Allah, hindarkan orang tua kami dari siksa azab kubur. Bebaskan kedua orang tua kami dari siksa neraka ya Allah. Sebagai bentuk balas atas kebaikan yang telah mereka lakukan atas kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, wahai Allah, kepadamu kami meminta ya Allah. Untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Pelihara anak-anak kami ya Allah. Jaga agama anak-anak kami ya Allah dimanapun mereka berada. Ya Allah, lindungi anak-anak kami dari pergaulan yang buruk, teman yang buruk, sahabat yang buruk. Hindari anak-anak kami dari obat-obatan terlarang ya Allah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Jaga mereka. Mereka yang sedang jauh menuntut ilmu, jaga mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah. Ilmu menjadi cahaya penuntun bagi anak-anak kami di dunia. Dan cahaya untuk mereka di akhirat. Ya Allah, maafkan kesalahan kami terhadap anak-anak kami. Terkadang kami pernah menghardik tanpa ada kesalahan dari mereka. Kami pernah memukul, kami pernah menghardik, pernah menyakiti anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami yang belum bisa sempurna menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang panutan untuk anak-anak kami. Maafkan ya Allah. Ya Allah, maafkan khilaf dan salah kami terhadap suami-suami kami ya Allah. Kami belum sempurna untuk berbakti kepada suami kami. Ya Allah, segala khilaf, kekurangan dan kesalahan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Karena kami tahu bahwa keridhaan-Mu ya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kami dan keridhaan suami kami. Ya Allah, bimbing kami ya Allah menjadi suami, menjadi istri yang berbuat ihsan, berbuat baik terhadap pasangan-pasangan kami. Ya Allah, jadikan kami berpasangan di dunia dan Engkau selamatkan kami sampai di akhirat. Ya Allah, masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alil Qur'an liqulubina dhiya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk jiwa kami,
wa liqulubina dhiya'a wa liabsarina jila' wa liamradina dawa'a. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca, yang kami tilawahkan sebagai penawar bagi hati-hati kami, ya Allah. Wa anin nari mukhallisa. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai benteng pelindung penjaga buat kami nanti di akhirat dari dahsyatnya api neraka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita melangit diterima oleh Allah, dan semua niat-niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.